Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi kita dan qudwah kita Rasulullah SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Ikhwah sekalian dan juga akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah yang telah memudahkan kita semua pada malam hari ini berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah Azza wa Jal dalam rangka bermajlis ilmu yang kita berharap semoga Allah SWT menjadikan perkumpulan kita pada malam hari ini dan pertemuan kita pada malam hari ini pertemuan yang berbarakah, memberikan manfaat bagi kita khususnya di dalam iman dan juga Islam kita. Materi yang akan kita sampaikan sebagaimana yang sudah tersebar adalah penjelasan dari sebuah hadis yang agung. Di antara hadis-hadis Rasulullah SAW, dan hadis ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah, sebuah kitab yang masyhur dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, berisi tentang 42 hadis yang merupakan pokok-pokok ajaran agama Islam. Dan disebutkan hadis ini pada hadis yang ke-28, dan ini menunjukkan tentang kedudukan hadis ini di mata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena di dalamnya disebutkan tentang di antara pokok ajaran agama Islam. Dan senantiasa para ulama mereka terus menggali dan mendalami hadis-hadis Rasulullah SAW yang merupakan wahyu yang Allah turunkan, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsunya, apa yang dia ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga para ulama terus mereka menggali apa yang diucapkan oleh Nabi SAW, mengambil faedah, merenungi apa yang diucapkan oleh beliau SAW. Dan insyaallah apa yang akan kita sampaikan pada malam hari ini adalah bagian dari usaha kita menyebarkan sunnah dan mengenalkan hadis-hadis Nabi SAW kepada umat. Ikhwah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, langsung pada pembahasan, dan insyaallah akan kita sebutkan penjelasan hadis ini secara singkat. Beliau mengatakan rahimahullah, al-haditsu ats-tsamin wal 'ishrun, hadis yang ke-28. Kemudian beliau mengatakan an Abi Najih Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, dari Abu Najih, ini adalah kunyah, dan nama sahabatnya adalah Irbad ibn Sariyah, seorang sahabat yang mulia. Semoga Allah meridai beliau. Beliau menceritakan, qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan mau'izah, memberikan nasihat. Kemudian disifati nasihat yang disebutkan atau yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan dua sifat. Yang pertama, wajilat minhal qulub, nasihat tersebut menjadikan hati-hati kami bergetar, menjadikan hati-hati kami takut. Wa dharafat minhal uyun, dan menjadikan mata kami berlinang air mata. Yang dimaksud dengan mau'izah di dalam bahasa Arab adalah nasihat yang isinya ada dorongan untuk melakukan sesuatu, dinamakan dengan targhib, atau di dalamnya ada usaha untuk menakut-nakuti dari sesuatu. Disebutkan misalnya pahala yang besar, ya, dinamakan dengan targhib. Atau di dalamnya ada takhwif, tarhib, yaitu menakut-nakuti dari sesuatu. Disebutkan tentang ancaman di dunia atau ancaman di neraka. Maka ini dinamakan dengan mau'izah. Dan dahulu Rasulullah SAW melakukan mau'izah ini dilakukan secara jarang oleh beliau SAW. Artinya beliau tidak melakukan mau'izah ini setiap hari. Ya, mau'izah yang isinya adalah dorongan dan juga nasihat yang isinya adalah menakut-nakuti supaya takut dengan maksiat, takut dengan neraka dan seterusnya. Ini dilakukan oleh Nabi SAW tidak setiap hari. Disebutkan dalam hadis, kana yatakhawwaluha, dahulu Nabi SAW menjarangkannya. Kenapa demikian? Karena yang namanya hati ini bisa bosan. Apabila setiap hari diberikan mau'izah, maka yang namanya hati bisa bosan. Sehingga hikmah dari Nabi SAW memberikan nasihat ini, mau'izah ini kepada para sahabatnya, ya, secara jarang. Dan sebagian sahabat dahulu
memberikan mau'izah sepekan sekali. Memberikan mau'izah sepekan sekali. Disifati mau'izah yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini dengan dua sifat. Yang pertama, wajilat minhal qulub. Mau'izah tersebut menjadikan hati kami menjadi takut. Berarti apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam tadi adalah masuk ke dalam hati para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga hati-hati mereka benar-benar terpengaruh dan menjadikan hati mereka takut, yaitu takut kepada Allah, takut dengan azabnya. Sifat yang kedua, wa dharafat minhal uyun, nasihat tersebut menjadikan air mata kami berlinang. Menunjukkan bahwasanya mau'izah yang disampaikan oleh Nabi SAW tadi, sekali lagi dia adalah nasihat yang dalam. Disebutkan dalam sebuah riwayat, mau'izatan balighah, nasihat yang sangat dalam. Dan nasihat yang baligh maksudnya adalah nasihat yang di situ penasihatnya menggunakan kata-kata yang fasih, kata-kata yang ringkas, kata-kata yang singkat tetapi mengena pada hati manusia. Oleh karena itu seseorang apabila ingin menasihati dengan makna yang tadi kita sebutkan, diutamakan dia memilih kata-kata yang bisa mengena dan bisa mempengaruhi orang yang mendengarnya. Sebagaimana ini dilakukan oleh Nabi SAW. Dan ini menunjukkan tentang bagaimana lembutnya hati para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga mudah hati mereka bergetar ketika mendengarkan nasihat dari Nabi SAW, dan mudah mata mereka menangis ketika mendengarkan nasihat dari Nabi SAW. Dan Allah telah memuji di dalam Al-Quran orang-orang yang beriman, di mana mereka apabila mendengar ayat-ayat Allah SWT bergetar hati mereka. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah maka takut hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah SWT, maka ayat-ayat tersebut menambah keimanan di dalam hati mereka. Dan Allah juga menceritakan sebagian orang beriman yang lain, yang apabila mereka mendengar apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada nabinya, mereka menangis. Sebagaimana firman Allah, wa idza sami'u ma unzila 'alar rasuli ra'aital ladzina wa idza sami'u ma unzila 'alar rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'. Engkau melihat mata-mata mereka mengalir air mata, yaitu apabila mereka mendengar apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, maka engkau melihat bahwasanya mata mereka mengalir dengan air mata. Maka ini menunjukkan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memiliki hati yang lembut. Dan hati yang keras adalah orang yang susah mereka untuk menangis karena Allah SWT. Apabila seseorang melihat dia susah untuk menangis karena Allah, dan susah hatinya untuk bergetar ketika mendengar nasihat, maka hendaklah dia segera mengoreksi hatinya, memperbanyak istighfar, dan hendaklah dia sadar bahwasanya ini semua tidak terjadi kecuali karena banyaknya dosa yang dia lakukan.
Kemudian faqulna, ketika mendengar nasihat ini, maka kami berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Ya Rasulullah, sepertinya nasihat ini adalah nasihat seorang yang ingin berpisah. Ketika mereka mendengar nasihat ini, dan di dalam nasihat tersebut beliau mengucapkan nasihat yang dalam, seakan-akan beliau sebentar lagi akan meninggalkan para sahabat Nabi SAW. Sehingga sebagian mereka mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Seakan-akan ini adalah nasihat orang yang akan berpisah. Fa'ausina, maka berikanlah nasihat kepada kami. Dan ini adalah perkiraan sahabat melihat dari kata-kata yang digunakan oleh Nabi SAW. Kemudian mereka mengatakan, fa'ausina, berikanlah wasiat kepada kami. Jadi maksud dengan wasiat adalah nasihat yang dikuatkan, bukan nasihat biasa. Wasiat adalah nasihat yang muakkadah, yang dikuatkan. Kenapa mereka meminta wasiat? Karena mereka melihat kata-kata yang digunakan oleh Nabi SAW, mengira bahwasanya beliau sebentar lagi akan meninggalkan para sahabat radhiyallahu anhu. Dan biasanya orang yang akan berpisah, maka dia akan berwasiat dengan wasiat-wasiat yang agung. Karena dia tahu bahwasanya setelah ini dia tidak akan bisa memberikan wasiat lagi, tidak bisa memberikan nasihat. Maka dia memilih tentunya wasiat-wasiat yang paling penting bagi orang-orang yang dia cintai, yang sebentar lagi akan ditinggalkan. Maka fikih para sahabat di sini, ketika mereka melihat dan mengira kata-kata tersebut adalah kata-kata orang yang mau berpisah, akhirnya mereka meminta wasiat kepada Rasulullah SAW. Kemudian akhirnya Nabi SAW, karena diminta untuk memberikan wasiat, akhirnya beliau pun memberikan wasiat. Beliau mengatakan, usikum bittaqwallah azza wa jalla. Aku wasiatkan kalian dengan bertakwa kepada Allah. Ini adalah wasiat yang pertama yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat saat itu, dan ini adalah wasiat untuk kita semuanya. Wasiat yang paling agung, dan tidak ada wasiat yang lebih besar, yang lebih agung daripada wasiat ini, yaitu wasiat untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia adalah sebab kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Sebab kita mendapatkan seluruh kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Seluruh kebaikan di dunia adalah dengan sebab takwa, dan seluruh kebaikan di akhirat adalah dengan sebab takwa. Oleh karena itu beliau SAW menjadikan wasiat ini adalah wasiat yang pertama sebelum yang lain. Dan inilah wasiat Allah SWT untuk orang-orang yang terdahulu dan juga orang-orang yang akan datang. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh kami, yaitu Allah SWT, telah mewasiatkan kepada orang-orang ahlul kitab sebelum kalian, dan juga kalian, yaitu kaum muslimin, anittaqullah, supaya kalian bertakwa kepada Allah SWT. Ini adalah wasiat Allah lil awwalina wal akhirin, untuk orang-orang yang terdahulu dan juga yang akan datang.
Oleh karena itu didahulukan oleh Rasulullah SAW sebelum wasiat yang lain. Karena orang yang bertakwa, sekali lagi, dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Di antara keutamaan bertakwa, diberikan dia jalan keluar dalam setiap permasalahan. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan dia jalan keluar. Permasalahan apa saja, sepelik apapun, kalau dia bertakwa kepada Allah, maka akan Allah berikan jalan keluar. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Barang siapa yang ingin mendapatkan kemudahan di dalam setiap urusannya, urusan keluarganya, urusan kantornya, urusan masyarakatnya, maka hendaklah dia berpegang dengan takwa kepada Allah. Dan takwa adalah sebab seseorang mendapatkan rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yattaqillaha wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka. Barang siapa yang ingin diberkahi rezekinya, diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka, maka hendaklah dia berpegang dengan ketakwaan. Dan Allah menjanjikan bagi sebuah daerah, sebuah negeri yang mereka bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan berkah dari langit maupun dari bumi bagi negeri tersebut. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk negeri mereka bertakwa dan juga beriman, niscaya kami akan bukakan bagi mereka berkah-berkah dari langit maupun dari bumi. Dan masih banyak di sana keutamaan-keutamaan bertakwa. Demikian pula keselamatan seseorang di akhirat, sebabnya adalah ketakwaan yang dia miliki di dunia. Mulai dari semenjak dia sakaratul maut, takwa ini berpengaruh. Masuk ke dalam alam kubur, maka takwa ini juga memiliki peran. Ketika dia dibangkitkan, ketika dia dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika dihisab, ketika dihitung timbangannya, ketika dia melewati jembatan di atas Jahannam, maka semuanya akan kita lihat bahwasanya ketakwaan di sana sangat berpengaruh. Allah mengatakan, "Innalil muttaqina mafazan." Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kesuksesan, keberuntungan. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka di dalam surga-surga dan di dalam mata air-mata air. Menunjukkan bahwasanya yang akan masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang bertakwa. Intinya kebaikan dunia dan akhirat didapatkan dengan apa? Dengan takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Para ulama telah memberikan definisi yang banyak tentang ketakwaan ini. Dan definisi takwa yang banyak dipuji oleh para ulama adalah ucapan Talq ibn Habib ketika beliau mengatakan bahwasanya takwa adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah
takhafu adzaballah. Ini dimaksud dengan takwa, kata beliau, seandainya kita ditanya tentang takwa, maka inilah definisi yang paling bagus. Jadi dimaksud dengan takwa yang tadi kita sebutkan kebaikannya di dunia dan juga di akhirat adalah engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah, melakukan kewajiban, melakukan perkara yang mustahab, ala nurim minallah, di atas cahaya dari Allah. Di atas cahaya dari Allah maksudnya dengan dalil dari Al-Quran maupun dari hadis. Tarju thawaballah, engkau mengharap pahala dari Allah. Berarti menjalankan perintah berdasarkan apa? Dalil. Kalau tidak berdasarkan dalil bukan takwa namanya. Ya, barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan meskipun menurut manusia baik, tetapi kalau tidak ada dalilnya, maka bukan termasuk takwa. Takwa menjalankan perintah berdasarkan apa? Dalil. Tarju thawaballah, engkau mengharap pahala dari Allah. Menjalankan perintah berdasarkan dalil dan niatnya dalam hati adalah mengharapkan pahala. Kalau niatnya bukan mengharapkan pahala dari Allah, berarti bukan takwa. Seperti orang yang beramal saleh tapi niatnya ingin pujian dari manusia. Takwa atau bukan? Bukan takwa. Takwa menjalankan perintah berdasarkan dalil, kemudian dia mengharap pahala dari Allah, yaitu melakukannya dengan ikhlas. Kemudian beliau mengatakan, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah berdasarkan dalil, ala nuri minallah, yaitu tidak boleh seseorang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Ketika dia meninggalkan kemaksiatan, maka juga harus berdasarkan dalil, yaitu mengetahui bahwasanya amalan ini diharamkan, maka dia tinggalkan, atau amalan ini dimakruhkan, maka dia tinggalkan karena itu makruh. Tidak boleh seseorang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, mengatakan ini haram padahal tidak ada dalil yang mengharamkan, maka ini bukan takwa namanya. Takwa adalah meninggalkan kemaksiatan dengan dalil. Kemudian yang ketiga, takhafu adzaballah, meninggalkan kemaksiatan tersebut karena takut dari azab Allah, bukan karena malu kepada manusia atau supaya dikatakan sebagai orang yang soleh, orang yang alim. Karena dia tahu bahwasanya kelak akan ada azab bagi orang yang melakukan kemaksiatan tadi, sehingga dia meninggalkan. Nah, ini baru dikatakan sebagai takwa. Kalau tidak demikian, maka tidak dikatakan sebagai takwa. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang ingin bertakwa, maka dia harus talabul ilm, maka dia harus belajar. Karena disebutkan tadi, melaksanakan perintah berdasarkan dalil, meninggalkan larangan berdasarkan dalil. Berarti harus talabul ilm, harus belajar. Tidak mungkin seseorang bisa mewujudkan takwa kepada Allah kecuali apabila dia belajar agama. Baik, ini wasiat yang pertama, yaitu wasiat bertakwa. Dan banyak di dalam Al-Quran Allah menyuruh orang-orang yang beriman untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Dan Allah juga menyuruh manusia secara umum untuk bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Dan Allah juga mengatakan kepada nabinya, ya ayyuhan nabi ittaqillah. Wahai nabi, hendaklah engkau bertakwa kepada
Allah. Kenapa? Karena di balik takwa ini ada kebaikan yang banyak di dunia maupun di akhirat. Baik, itu adalah wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua, was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Wasiat yang kedua adalah mendengar dan taat. Maksudnya adalah kepada penguasa. Mendengar dan taat maksudnya adalah kepada penguasa. Itu orang yang sudah Allah jadikan dia pemimpin kita, penguasa kita, pemerintah kita. Maka kita diperintahkan untuk mendengar dan taat, dan ini adalah wasiat dari siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Dari sekian banyak perintah, maka beliau menjadikan mendengar dan taat kepada penguasa ini sebagai wasiat. Setelah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan mendengar dan taat kepada pemerintah dan juga penguasa dan juga pemimpin. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah menyimpang di dalamnya sebagian aliran. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mendengar dan taat kepada penguasanya, sebagaimana ini tercantum di dalam kitab-kitab akidah. Apabila antum membaca kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman dahulu maupun sampai sekarang, maka mereka, para ulama akan menyebutkan di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mendengar dan taat kepada penguasa yang sah. Dalil-dalil yang banyak, ya, di antaranya adalah hadis ini. Dan di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian taat kepada Allah dan hendaklah kalian taat kepada Rasul. Kemudian Allah mengatakan wa ulil amri minkum, dan ulul amri di antara kalian. Para salaf, para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mereka menafsirkan ulul amri, ada di antara mereka yang menafsirkan sebagai al-ulama, karena mereka memegang urusan agama kita. Dan ada di antara mereka yang menafsirkan ulul amri dengan al-umara, karena mereka memegang urusan dunia kita. Dan pendapat yang kuat adalah yang menggabungkan di antara dua pendapat ini, yang mengatakan bahwasanya ulul amri mencakup umara dan juga ulama. Dan inilah yang dikatakan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, bahwasanya ulul amri di sini mencakup keduanya. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita sebagai seorang rakyat diperintahkan untuk mendengar, yaitu mendengar apabila mereka berbicara. Dan kita diperintahkan untuk mentaati, yaitu apabila mereka menurunkan perintah, mengeluarkan peraturan. Maka ini adalah masalah yang besar dan kebaikan yang banyak apabila rakyat mau mendengar dan taat kepada penguasanya. Tidak mungkin sebuah negara bisa teratur, melaksanakan aktivitasnya dengan baik, baik pendidikan, ekonomi, bahkan termasuk agama, kecuali apabila rakyatnya mau mendengar dan taat kepada penguasanya. Apabila mereka mau mendengar dan taat kepada penguasa, maka yang ada adalah
keamanan yang stabil. Dan dari keamanan tersebut akan bergerak dan berjalan aktivitas yang lain. Pendidikan akan berjalan, ekonomi akan terus lanjut dan berkembang. Manusia melakukan kegiatannya, aktivitasnya dengan aman. Seandainya yang terjadi adalah sebaliknya, ada rakyat, ada pemerintah, tetapi rakyat tidak mau mendengar dan taat kepada penguasanya, maka mudarat yang terjadi adalah besar. Tidak akan ada di sana kestabilan di dalam masalah keamanan. Peperangan, saling mencurigai satu dengan yang lain, saling mendolimi satu dengan yang lain. Rakyat tidak mau diatur. Akhirnya yang terjadi, pendidikan akan terhenti. Bagaimana seseorang akan tenang melakukan perjalanan ke sekolah apabila keadaan dalam keadaan kacau? Dan orang tua mana yang membiarkan anaknya sekolah sementara keadaan dalam keadaan tidak aman? Demikian pula para pedagang, para penjual, apabila keadaan kacau mereka tidak akan berani berjualan. Dan siapa yang akan membeli dan keluar dari rumahnya apabila keadaan sebuah daerah kacau balau? Dan seluruh aktivitas, bahkan termasuk urusan agama, apabila sebuah daerah sudah tidak ada kerukunan antara rakyat dengan pemerintah, ya, maka agama mereka juga terancam. Tidak bisa mereka melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Apabila sewaktu-waktu dia keluar dari rumahnya, terancam, terbunuh. Dan tidak mungkin kita akan bisa berkumpul dengan tenang, menghadiri majelis ilmu, mencatat, mengambil faedah, konsentrasi di dalam mendengarkan, apabila di luar sana terjadi baku tembak. Iya enggak? Ya, seandainya di luar sana sedang terjadi kekacauan, maka kita di sini enggak bisa tenang di dalam menuntut ilmu. Jadi pengaruhnya kepada dunia seseorang dan juga agamanya. Makanya Nabi SAW menjadikan ini adalah wasiat beliau yang sangat beliau tekankan. Bahkan disebutkan oleh beliau setelah wasiat apa tadi? Ketakwaan, was-sam'i wat-tha'ah. Hendaklah kalian mendengarkan dan juga taat kepada penguasa kalian. Kebaikannya untuk kalian sendiri. Dan sebagian ulama mengatakan mendengar dan taat kepada pemerintah sebenarnya termasuk bagian dari takwa. Karena takwa tadi disebutkan menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan. Jadi ketika beliau mengatakan usikum bitaqwallah, masuk di dalamnya taat kepada penguasa. Tapi kenapa beliau sendirikan? Diulang oleh beliau dan disendirikan dan mengatakan dan mendengar dan taat kepada penguasa. Kenapa? Menunjukkan tentang pentingnya perkara ini. Sehingga oleh beliau SAW dinampakkan dan dijelaskan dan disendirikan, ya, padahal dia adalah masuk di dalam makna takwa. Kemudian beliau memperkuat lagi dengan mengatakan wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Meskipun yang menjadi penguasa kalian, yang menjadi pemerintah kalian adalah seorang budak. Seandainya, dan termasuk syarat menjadi seorang penguasa adalah merdeka, bukan termasuk seorang budak. Ya, apabila manusia atau dalam kaum muslimin dalam keadaan biasa, dalam keadaan lapang, dalam keadaan aman, ya, kemudian mereka mengangkat seorang penguasa, maka tidak boleh berasal dari budak, harus dari orang yang merdeka.
Tapi seandainya terjadi, seandainya itu terjadi, seorang budak yang tentunya statusnya lebih rendah daripada orang yang merdeka, dia adalah bagian dari harta seseorang, bisa dijual, bisa dibeli, bisa dihadahkan kepada orang lain, disuruh tanpa kita harus membayarnya. Kedudukannya rendah di mata manusia. Tapi seandainya qaddarallah, dia ternyata menjadi seorang pemerintah, seorang penguasa, apa kewajiban kita? Mendengar dan taat kepada penguasa tersebut. Kalau dia memang sudah menjadi pemerintah dan penguasa, maka kita harus mendengar dan taat kepada dirinya. Dan kita harus meminggirkan dan mengundurkan hawa nafsu kita atau gengsi kita. Jangan karena dia adalah seorang budak kemudian kita tidak mau mendengar dan taat kepada budak tersebut. Allah telah mentakdirkan dia menjadi penguasa, maka kita mengikuti perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum, dan mengikuti wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam was-sam'i wa ta'ah. Ya, kita dahulukan keridhaan Allah daripada hawa nafsu kita, daripada gengsi kita. Dan di sini ada masalah yang besar bagi semuanya. Meskipun dia adalah seorang budak, tapi kalau rakyat memberontak, maka kejelekan yang banyak dan mafsadah yang besar. Oleh karena itu wasiat Nabi SAW, dan ini adalah, ada yang mengatakan ala sabilil mubalaghah, beliau ingin menekankan sekali tentang pentingnya mendengar dan taat kepada penguasa. Sehingga beliau mengatakan, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Di dalam sebuah riwayat, abdun habasyiyun, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyah, dari Ethiopia. Jadi para budak ini mereka bertingkat-tingkat kualitasnya. Yang paling rendah diantaranya adalah budak dari Ethiopia. Seandainya dia memang jadi penguasa bagi kalian, maka hendaklah kalian mendengar dan taat kepadanya. Dan banyak di sana dalil yang menunjukkan tentang wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa. Di antara adalah ayat tadi. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "'Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi 'usrihi wa yusrihi." Kewajiban bagi seorang muslim adalah mendengar dan taat itu kepada penguasa, baik dalam keadaan mudah maupun dalam keadaan susah. Wa mansyatihi wa makrahihi, baik dalam keadaan dia semangat maupun dalam keadaan dia terpaksa. Kalau ini adalah perintah dari penguasa dan pemerintah, maka hendaklah dia mendengar dan taat. Kemudian di dalam hadis yang lain, atau di dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, illa ayyu'mara bima'siyah, kecuali apabila dia diperintahkan untuk berbuat maksiyah. Fa in umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah, apabila diperintahkan untuk mendengar dan taat, maka tidak boleh. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak boleh dia mendengar dan taat. Ini keterangan dari Nabi SAW bahwasanya perintah mendengar dan taat kepada penguasa adalah perintah yang terikat, bukan perintah yang, bukan ketaatan yang mutlak. Ketaatan kita kepada penguasa kita, pemerintah kita, adalah ketaatan yang terikat, bukan ketaatan yang mutlak. Ketaatan yang mutlak hanya kepada Allah dan juga Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul. Ini adalah ketaatan yang mutlak. Kalau Allah sudah memerintah, maka harus kita taati. Kalau Rasulullah SAW sudah memerintah, maka harus kita taati. Tapi ulul amri, perintahnya tidak disamakan dengan perintah Allah dan juga
Rasulnya. Karena ketaatan kita kepada pemerintah adalah ketaatan yang terikat. Terikat dengan apa? Terikat dengan syariat, terikat dengan dalil. Apabila tidak bertentangan dengan dalil, iya, kita laksanakan perintahnya. Selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga hadis. Tapi kalau perintahnya, dan terkadang terjadi, bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla, maka tidak boleh kita mentaati perintah tersebut. Karena Nabi SAW mengecualikan illa ayyu'mara bimaksiyah, kecuali apabila diperintahkan untuk berbuat maksiat. Ya, maka apabila diperintahkan untuk berbuat maksiat, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh mentaatinya. Di dalam perkara yang lain yang tidak ada maksiat, maka wajib kita untuk mentaatinya. Dan ini menunjukkan sekali lagi ketaatan kita kepada penguasa kita dan pemerintah kita adalah ketaatan yang terikat, bukan ketaatan yang mutlak. Ini adalah wasiat yang kedua, yaitu mendengar dan taat kepada penguasa. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kemudian beliau mengatakan sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian, sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian, yaitu hidup semeninggal Nabi SAW, dan melihat perubahan, melihat umat Islam setelah itu, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Di zaman Nabi SAW, yang namanya umat Islam adalah umat yang satu. Semuanya sama, dari segi akidahnya, dari segi amaliyahnya, cara solatnya, cara zikirnya, semuanya sama. Seperti yang dilakukan siapa? Rasulullah SAW. Semuanya sama, dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan, semuanya sepakat, tidak ada perpecahan di antara mereka. Akidahnya adalah akidah Rasulullah SAW, cara salatnya, cara berpuasanya, cara zikirnya, semuanya sama dengan Rasulullah SAW. Dan ini dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, manhaj mereka satu, akidah mereka satu, ibadah mereka caranya satu semuanya. Maka Nabi mengatakan, mengabarkan orang yang hidup di antara kalian lebih banyak lagi atau lebih panjang, maka dia akan melihat perselisihan yang sedikit apa yang banyak? Perselisihan yang banyak. Ya, baik di dalam masalah akidah, mulai keluar orang-orang yang mengingkari takdir. Sebelumnya semuanya beriman dengan takdir. Ya, ketika mulai masuk Islam, orang-orang yang dahulunya dia di atas agama selain Islam, kemudian masuk ke dalam agama Islam, ada keyakinan pemikiran dia yang masih tersisa di dalam hatinya, sehingga ada di antara mereka kemudian terjatuh di dalam bid'ah qadariyah, yang mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi di zaman sahabat, tepatnya di zaman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, muncul sebuah firqah, sebuah aliran yang mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Terjadi perpecahan. Mereka mulai menyimpang, mulai menjauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Tetapi mereka mengatakan tidak ada takdir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu syai'in biqadar.
segala sesuatu adalah dengan takdir. Hatta al-ajzi wal kais, sampai lemahnya manusia, kecerdasan manusia adalah dengan takdir. Mereka mengatakan tidak ada takdir. Berarti di sini mulai apa? Menyelisihi. Muncul orang-orang Khawarij yang mereka mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar keluar dari agama Islam. Padahal ini bukan keyakinan Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Keyakinan Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya bahwasanya pelaku dosa besar seperti zina, riba, melakukan dosa besar yang mengurangi keimanannya tetapi tidak sampai mengeluarkan dia dari agama Islam. Betul, ini adalah dosa yang besar, mengurangi iman, membahayakan iman seseorang tetapi tidak sampai mengeluarkan dia dari agama Islam. Dalilnya banyak dari Al-Quran maupun dari hadis. Di antaranya kelak di hari kiamat ada syafaat. Untuk siapa? Di antaranya adalah pelaku dosa besar yang masuk ke dalam neraka, kemudian mereka keluar dengan sebab syafaatnya para nabi atau malaikat atau orang yang saleh. Meskipun di dalam hatinya ada keimanan sekecil apapun, selama mereka tidak melakukan kesyirikan yang membatalkan keislaman mereka, maka ada kesempatan untuk masuk ke dalam surga dan keluar dari neraka. Ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, keyakinan para sahabat, keyakinan Rasulullah SAW. Kemudian mulai muncul sebuah firqah yang mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Nabi SAW dan juga para sahabat meyakini keharusan untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Orang-orang Khawarij mengatakan bahwasanya kita harus memerangi penguasa yang zalim. Kalau mereka menzalimi rakyatnya, maka harus kita perangi. Kalau mereka berbuat maksiat, maka kita harus perangi. Padahal Nabi SAW mengatakan, Isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak. Dengarkanlah juga, dan juga taatilah penguasa, meskipun mereka mengambil hartamu, meskipun mereka memukul punggungmu. Ini ucapan Nabi SAW, akidah beliau. Tapi orang-orang Khawarij mulai menyimpang. Mereka mengatakan kalau mendolimi kita maka harus kita perangi. Kemudian muncul di sana Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, dan juga aliran-aliran yang lain. Bahkan Khawarij berpecah satu dengan yang lain. Beliau mengabarkan fasayara ikhtilafan katsira. Dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ya, masing-masing aliran tersebut ya mengaku bahwasanya dirinya yang benar. Masing-masing aliran tersebut mengajak dan menyeru kepada alirannya. Baik, dalam keadaan demikian bagaimana sikap kita? Dan ini adalah termasuk tanda kenabian beliau SAW, karena setelah itu terjadi perselisihan yang banyak. Sebagaimana ya kenyataannya demikian, sebagaimana dikabarkan oleh beliau SAW. Sehingga ini menunjukkan tentang kenabian beliau SAW terjadi sesuai dengan apa yang beliau kabarkan. Taib, ketika terjadi perselisihan yang banyak aliran, beliau memberikan wasiat, dan ini menunjukkan sayangnya beliau kepada umat beliau SAW. Tidak membiarkan mereka dalam keadaan bingung, ya, dalam keadaan resah, dalam keadaan tidak tahu kemana arah mereka. Beliau tahu dan mengabarkan bahwasanya akan terjadi perselisihan, dan tahu bahwasanya di sana akan ada orang yang bingung kemana dia harus mengikuti. Ada sebagian manusia ketika terjadi perselisihan yang banyak di antara umat Islam,
kemudian dia putus asa. Ya, melihat banyaknya aliran, akhirnya dia justru menjauh dari agama. Ya, mengatakan kalau orang-orang Islam saja mereka berpecah belah, kenapa saya menjadi orang-orang yang taat? Sehingga dia lebih memilih sibuk dengan dunianya, meninggalkan memperhatikan agamanya. Ya, ini sebagian orang demikian, melihat perpecahan justru apa? Menjauhi apa? Menjauhi agama secara keseluruhan. Ada di antara mereka ketika melihat perpecahan ikut terhanyut dengan satu aliran. Ikut mengikuti aliran A, ikut mengikuti aliran B dan seterusnya. Ya. Atau yang ketiga, dia mengatakan seluruh aliran itu baik. Kamu mau ikut aliran A, B, C, semuanya sama. Yang penting istiqomah di dalam aliran tersebut. Ini sikap manusia atau berbagai sikap manusia ketika menghadapi apa? Perpecahan yang ada. Bagaimana petunjuk Nabi? Apakah demikian? Apakah petunjuk Nabi SAW disuruh kita untuk menjauh dari agama? Tidak. Apakah disuruh kita untuk mengikuti satu aliran tersebut? Tidak juga. Apakah beliau menyuruh kita mengatakan bahwasanya semua aliran itu sama? Tidak. Beliau memberikan wasiat. Kalau sampai melihat perpecahan yang banyak, fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Kembali kepada sunnah Nabi SAW. Jangan ikuti aliran-aliran tadi. Dan jangan mengatakan bahwasanya seluruh aliran itu sama. Tapi beliau mengatakan fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang, ilzam. Fa'alaikum artinya adalah hendaklah kalian berpegang, pegang teguh sunnahku. Ini dimaksud dengan sunnah Nabi SAW adalah jalan beliau. Sunnah Nabi SAW adalah jalan beliau, jalan hidup beliau. Dan jalan hidup beliau bisa berupa ucapan, ya, hadis-hadis yang berupa ucapan beliau SAW. Maka ini jalan hidup beliau. Dan jalan hidup beliau bisa berupa perbuatan. Ya, sunnah terkadang bisa perbuatan, atau bisa berupa takrir persetujuan beliau SAW. Maka ini masuk di dalam sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau terjadi perselisihan, jalan keluarnya adalah dengan kembali kepada sunnah, bukan kepada atau mengikuti aliran tersebut, mengikuti perpecahan tersebut. Dan tidak mungkin seseorang bisa kembali kepada sunnah kecuali apabila dia mengetahui sunnah Nabi SAW. Berarti kembali kita harus belajar, ya, supaya kita tidak bingung menghadapi perpecahan. Ketika kita melihat perselisihan, kita lihat mana yang sesuai dengan sunnah. Kalau sudah kita mengetahui sunnah tersebut, maka kita pegang, ya, kita pegang erat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Kemudian beliau mengatakan wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Mereka adalah para khulafa yang datang setelah Nabi SAW, yang menggantikan kedudukan Nabi SAW di dalam membimbing umat dan memimpin umat. Jumlahnya ada 4. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Dalam sebuah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khilafatun nubuwati 30 sanah. Kekhilafahan nubuwah ini berlangsung selama 30 tahun.
Dan kalau dihitung kekhilafahan Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib ini kurang lebih 30 tahun sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW. Maka beliau menyuruh kita untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau ketika terjadi perselisihan yang banyak. Kemudian yang kedua, wasiat beliau kita berpegang teguh dengan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Apakah sunnah para khulafa ar-rasyidin berbeda dengan sunnahnya Rasulullah? Jawabannya tidak. Karena sunnah para khulafa ar-rasyidin adalah supaya kita berpegang dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Ya, para khulafa ar-rasyidin adalah orang-orang yang sangat berpegang teguh dengan agama, sehingga mereka disifati dengan ar-rasyidin. Apa maksud dengan ar-rasyidin? Ar-rushd, kelurusan. Ini apabila seseorang memiliki ilmu dan amal. Memiliki ilmu dan amal, maka disifati dengan ar-rasyid. Dan inilah yang dimiliki oleh para khulafa'ur rasyidin dari Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Selain mereka adalah seorang khalifah, pemimpin negara, ternyata mereka adalah orang yang sangat berilmu. Ditambah lagi mereka sangat mengamalkan ilmunya. Dan ini jarang yang demikian. Ya, jarang seorang pemimpin memiliki ilmu yang luar biasa dalam segi agama dan dia sangat mengamalkan ilmunya. Ternyata ini dimiliki oleh para khulafa'ur rasyidin. Dan di sana banyak contoh bahwasanya mereka Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali, ilmu mereka adalah luar biasa dan amalan mereka terhadap agama adalah luar biasa. Ya, sekali lagi ini jarang dimiliki oleh pemimpin. Biasanya pemimpin, ya, dia tidak memiliki ilmu. Ya, sibuk dengan dunianya sehingga ilmunya kurang. Atau seandainya dia memiliki ilmu maka dia tidak mengamalkan. Ya, tapi ternyata para khulafa'ur rasyidin mereka disifati oleh Nabi SAW dengan ar-rasyidin karena mereka berilmu dan juga beramal. Ya. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Oleh karena itu para ulama ketika berbicara tentang apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berupa azan yang pertama ketika hari Jumat, maka para ulama tidak mengatakan ini adalah bid'ah. Tidak mengatakan bahwasanya adalah bid'ah. Kenapa? Karena ini masuk di dalam sabda Nabi SAW, wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Dan di antara sunnah khulafa ar-rasyidin yang dilakukan oleh Utsman bin Affan di zaman beliau adanya adzan yang pertama ketika Jumat. Ya, sehingga tidak dikatakan bahwasanya adzan yang pertama adalah bid'ah karena pernah disunahkan oleh Utsman bin Affan dan Nabi SAW mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Kemudian beliau mengatakan addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian berpegang teguh atau menggigit sunnahku tersebut dengan gigi geraham kalian. Dan ini adalah ungkapan dari beliau SAW menunjukkan apabila seseorang berpegang teguh dengan sunnah maka adalah dia sekuat-kuatnya memegang sunnah tersebut. Bersabar. Ya, karena orang yang memegang teguh sunnah maka dia akan diuji. Ya, diuji dari keluarganya, diuji dari tetangganya, diuji dari temannya, dari atasannya, dari bawahannya. Maka beliau SAW mengatakan addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian gigit sunnahku tersebut dengan gigi geraham kalian. Ya, bersabar dan tabah dalam menghadapi ujian. Ya, sebagaimana Nabi SAW dahulu beliau dan juga para sahabat tegar di dalam
memegang agama ini. Ya, meskipun dicela, disiksa, ia mendapatkan ujian, bahkan diusir dari daerahnya Mekah yang merupakan tempat kelahiran mereka, dan di situ ada harta mereka dan keluarga mereka. Kemudian mereka diusir karena mereka berpegang teguh dengan agama ini. Addu 'alaiha bin nawajid. Keharusan kita untuk istiqamah dan sungguh-sungguh di dalam memegang agama Allah. Kemudian beliau berwasiat dengan wasiat yang terakhir, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang diada-adakan. Wa iyyakum ini adalah sebuah kalimat dalam bahasa Arab yang artinya adalah peringatan, waspadalah kalian. Menunjukkan bahwasanya yang setelahnya adalah perkara yang jelek, yang merupakan dosa, yang memberikan kejelekan bagi kaum muslimin. Apa itu yang diperingatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam? Wa muhdatsatil umur. Muhdatsat artinya adalah sesuatu yang diada-adakan. Al-umur, perkara. Yang dimaksud dengan perkara di sini adalah perkara agama. Hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang diadakan di dalam masalah agama. Karena agama sudah lengkap, sudah sempurna. Sebelum meninggalnya Nabi SAW, agama sudah disempurnakan oleh Allah. Jelas ayatnya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, itu 1400 tahun yang lalu, kurang lebih, agama ini sudah disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla. Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Berarti apa yang dilakukan setelah itu? Ya, perkara-perkara yang diadakan setelah itu, maka itu adalah bukan termasuk agama. Bukan termasuk agama. Ini adalah muhdatsatul umur. Ini adalah perkara-perkara yang diadakan di dalam masalah agama. Dan ini menunjukkan kalau perkara yang baru tetapi bukan termasuk di dalam agama, tapi dia adalah perkara dunia, maka ini diperbolehkan. Ya, maka ini ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Ya, perkara yang baru di dalam masalah apa? Dunia, maka ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Ada perkara yang baru dibuat oleh manusia di dalam urusan dunia mereka, dan baik untuk semuanya. Listrik, ya, adanya pengeras suara, adanya komputer. Ini perkara-perkara yang baru yang bisa dimanfaatkan kebaikan oleh manusia, silahkan dipakai. Ini perkara dunia. Tapi di sana ada buatan manusia berkaitan dengan masalah dunia yang justru membawa mudarat bagi manusia. Ya, ya, misalnya perkara yang baru berupa obat-obatan yang terlarang, yang mungkin di zaman dahulu tidak ada, sekarang dibuat oleh manusia. Perkara yang baru di dalam masalah dunia dan dia tidak diperbolehkan. Dalam masalah dunia, maka di sana terbagi perkara, ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Tapi dalam masalah agama, Nabi mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dari membuat perkara yang baru di dalam masalah agama. Masalah dunia, ya, seperti yang tadi kita sebutkan. Kalau memang baik, silahkan dipakai. Tapi kalau jelek, maka jangan dipakai. Tapi dalam masalah agama, maka Nabi SAW menyamaratakan. Beliau mengatakan wa iyyakum, hati-hatilah kalian dari perkara yang baru di dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena sesungguhnya setiap bid'ah adalah sesat. Beliau mengatakan kulla, seluruhnya. Artinya seluruh perkara yang baru di dalam masalah agama, bukan masalah dunia, itu adalah dhalalah.
Semuanya adalah sesat, semuanya adalah sayyi'ah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan ada di antara bid'ah yang hasanah, tapi beliau mengatakan kullu bid'atin, seluruh bid'ah. Oleh karena itu, tidak boleh kita sebagai seorang muslim mengatakan bahwasanya di sana ada bid'ah yang hasanah. Kalau Nabi sudah mengatakan kullu bid'atin dhalalah, bagaimana kita rela dan ridha mengatakan bahwasanya di sana ada bid'ah yang hasanah? Berkata Abdullah bin Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Seluruh bid'ah adalah sesat, meskipun manusia memandang itu adalah hasanah, meskipun itu adalah baik di pandangan manusia, tapi di pandangan Allah maka itu adalah sesat. Di pandangan Rasulullah SAW itu adalah sesat, meskipun di pandangan manusia adalah hasanah. Al-Imam Malik rahimahullah beliau mengatakan, man ibtada'a fil Islam, man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Barang siapa yang membuat bid'ah di dalam agama Islam, ya, kemudian memandang bid'ah tersebut adalah hasanah. Ini ucapan Imam Malik, guru dari Imam Syafi'i. Barang siapa yang membuat bid'ah di dalam agama Islam, yaraha hasanah, memandang bid'ah tersebut adalah baik, maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah Allah. Barang siapa yang membuat bid'ah di dalam agama kemudian mengatakan itu baik, berarti pada hakikatnya dia telah menuduh Nabi berkhianat. Berkhianat kepada siapa? Berkhianat kepada Allah. Seakan-akan dia mengatakan ini adalah ibadah yang belum disampaikan oleh Nabi, tidak disampaikan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Nah, sekarang saya munculkan amalan ini kepada manusia. Ya, seakan-akan dia mengatakan ini adalah amalan yang disembunyikan oleh Nabi dan tidak dikabarkan oleh para sahabat. Berarti hakikatnya menganggap Nabi apa? Berkhianat kepada Allah. Ada sebagian yang tidak disampaikan kepada umat. Ini ucapan Imam Malik, ya, menunjukkan tentang bahwasanya seluruh bid'ah adalah sesat. Tidak ada di sana bid'ah yang hasanah di dalam agama Islam. Tentunya bid'ah yang dengan pengertian yang benar, yaitu bid'ah di dalam masalah apa tadi? Masalah agama. Adapun masalah dunia, maka seperti yang tadi kita sebutkan perinciannya. Ada yang baik dan ada yang buruk. Baik. Sebagian ulama mengatakan, kenapa di sini beliau sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melakukan bid'ah di dalam agama? Karena ini ada hubungannya dengan ikhtilaf tadi. Hubungannya dengan perpecahan, perselisihan yang disebutkan dalam ucapan beliau sebelumnya. Ya, beliau menyebutkan di antara sebab perselisihan, perpecahan umat adalah apa? Adalah bid'ah. Ya, di antara sebab umat berpecah belah, ya, saling bercerai-berai di antara mereka adalah karena sebab apa? Karena sebab bid'ah yang dilakukan. Dan betul apa yang diucapkan, karena tidaklah terjadi perpecahan di kalangan umat kecuali karena sebab apa? Bid'ah. Sebagaimana tadi mulai dari Qadariyah memisahkan diri dari jamaahnya kaum muslimin dengan sebab bid'ah di dalam masalah takdir. Orang-orang Khawarij memecahkan diri dari kaum muslimin dengan sebab keyakinan mereka bahwasanya pelaku dosa besar ya keluar dari agama Islam. Jahmiyah, Mu'tazilah dan seterusnya, mereka memecahkan diri dari jamaahnya Rasulullah SAW dan para sahabat dengan bid'ah mereka. Demikian seandainya masing-masing dari kita diberikan kebebasan untuk melakukan bid'ah, ya,
Bisa dikatakan silahkan masing-masing membuat bid'ah di dalam akidah. Ya, tidak perlu berpegang dengan sunnah Nabi. Silahkan masing-masing membuat cara di dalam zikir setelah sholat misalnya. Silahkan masing-masing membuat cara di dalam sholat 5 waktu. Mau berapa rakaat terserah. Apa yang terjadi? Perpecahan. Masing-masing menganggap dirinya yang paling baik. Bagusnya kalau habis sholat bacanya zikir ini. Daerah yang lain mengatakan tidak. Bagusnya setelah sholat itu adalah membaca ini. Akhirnya dalam satu negara bisa bermacam-macam cara zikir setelah sholatnya. Ada yang dikeraskan, ada yang dilirihkan, ada yang membaca ini, ada yang membaca itu. Perpecahan di kalangan apa? Umat. Tapi seandainya masing-masing mau kembali kepada sunnah, meninggalkan pendapatnya, meninggalkan akalnya yang bertentangan dengan dalil, maka yang terjadi adalah persatuan. Umat Islam akan menjadi satu shaf, satu barisan, ya, tidak berpecah belah satu dengan yang lain. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah, gelar mereka adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mereka adalah Ahlus Sunnah karena mereka berpegang teguh dengan sunnah, dan mereka adalah Ahlul Jamaah karena mereka berjamaah dengan Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Tidak mau memecahkan diri dari Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Sehingga mereka dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sunnah, kalau kita mau berpegang teguh dengan sunnah, maka diantaranya adalah persatuan yang akan kita petik. Kita akan kokoh di dalam persatuan kita. Semuanya sama-sama bertekad menghidupkan sunnah Nabi SAW. Adapun bid'ah, maka ini yang bersambung dengan furqah. Sehingga kebalikan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Ahlul Bid'ah wal Furqah. Ya, ahli bid'ah, dan mereka adalah ahli perpecahan karena mereka memisahkan diri, memecahkan diri mereka dari jamaahnya Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Sehingga di akhir hadis ini beliau mengingatkan ya tentang bahaya bid'ah ini, karena ini adalah di antara sebab perpecahan umat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya dan juga At-Tirmidzi di dalam sunannya. Berkata At-Tirmidzi, haditsun hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan ya penjelasan dari hadis yang mulia ini, dan semoga Allah SWT memberikan manfaat dan barakah dari apa yang sudah kita baca. Dan mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Diutamakan pertanyaannya adalah berkaitan langsung dengan materi yang sudah disampaikan. Apakah bid'ah i'tiqad atau keyakinan mengeluarkan seseorang dari keislaman? Tidak semuanya. Ya, bid'ah i'tiqadiyah ini bertingkat-tingkat. Ada di antaranya yang sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Seperti misalnya orang yang mengingkari nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah, mengatakan bahwasanya Allah tidak memiliki nama dan Allah tidak memiliki sifat. Seperti orang-orang Jahmiyah, maka para ulama mengatakan bahwasanya mereka telah keluar dari agama Islam. Atau keyakinan bahwasanya Allah sama dengan makhluk, sifat Allah sama dengan sifat makhluk, rahmat Allah sama dengan rahmat makhluk, pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk. Maka ini mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Berkata Hammad Ibn Nu'aim, guru dari Imam Al-Bukhari rahimahullah, man syabbahallaha bi khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Dan di sana ada keyakinan yang tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam,
Ya, seperti tadi misalnya orang-orang Khawarij meyakini bahwasanya pelaku dosa besar keluar dari agama Islam. Ya, keyakinan adalah keyakinan yang bid'ah, tetapi tidak sampai mengeluarkan ya orang yang meyakininya dari agama Islam. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib ketika beliau ditanya, apakah orang-orang Khawarij mereka adalah orang-orang kafir? Beliau mengatakan minal kufri farru. Dari kekafiran mereka lari. Maksudnya mereka adalah orang Islam, tetapi saking takutnya mereka dari kekafiran sehingga mereka mengucapkan ucapan ini. Menunjukkan bahwasanya beliau sendiri Ali bin Abi Thalib yang dikafirkan oleh orang-orang Khawarij, beliau tidak mengkafirkan orang-orang Khawarij. Jadi bid'ah i'tiqadiyah ini bertingkat-tingkat, bukan dalam satu tingkatan. Bagaimana jawaban bagi orang yang mengatakan bolehnya bid'ah hasanah? Mereka ada yang berhujjah dengan perbuatan Umar yang melakukan salat tarawih 20 rakaat. Cukuplah menjadi jawaban apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ya, beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Ya, dan beliau mengatakan wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana kita ridha ya mengatakan setelah Nabi mengatakan setiap bid'ah adalah sesat, kemudian kita mengatakan oh tidak semua bid'ah sesat. Seandainya Nabi ada di depan kita dan hidup bersama kita mengatakan bahwasanya setiap bid'ah adalah sesat, apakah kita berani mengatakan di depan beliau, tidak ya Rasulullah, di sana ada bid'ah yang hasanah? Ya, enggak mungkin berani dilakukan oleh seseorang. Adapun yang dilakukan oleh Umar ketika beliau menghidupkan salat tarawih di zaman beliau radhiyallahu anhu, maka ini tidak bisa dijadikan dalil. Pertama, tidak boleh seseorang mendahulukan ucapan selain Rasulullah di atas ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seandainya itu adalah Abu Bakar dan juga Umar, boleh tidak kita mendahulukan perbuatan Abu Bakar atau ucapannya, perbuatan Umar atau ucapannya di atas ucapan Rasulullah? Tidak boleh. Abdullah bin Abbas mengatakan, yakadu ayyanzila alaikum hijaratun minas sama', aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir turun batu dari langit atas kalian. Kenapa? Aku berkata qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kalian mengatakan tetapi berkata Abu Bakar dan Umar. Jadi di zaman Abdullah bin Abbas ada sebagian orang ketika dikatakan oleh Abdullah bin Abbas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, kemudian sebagian orang mengatakan tetapi Abu Bakar mengatakan demikian dan Umar mengatakan demikian. Maka ini ya ditahdzir oleh Abdullah bin Abbas dan diucapkan dengan keras kepada mereka, hampir-hampir turun kepada kalian batu dari langit. Aku mengatakan qala Rasulullah, kemudian kalian mengatakan qala Abu Bakar dan Umar. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului di depan Allah dan juga Rasulnya. Bagaimana seseorang mendahulukan ucapan ya Abu Bakar dan Umar di atas ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh Umar ini bukan bid'ah. Bid'ah sebagaimana yang tadi kita sebutkan, sesuatu yang baru di dalam agama, tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, salat misalnya, melakukan sebuah salat, membuat sebuah salat yang tidak pernah disunahkan oleh Nabi SAW, maka ini bid'ah. Atau salatnya sama dengan cara Rasulullah tetapi rakaatnya berbeda, atau tata caranya
berbeda, tata cara rukuknya, sujudnya berbeda, bacaannya berbeda. Maka ini membuat bid'ah di dalam agama. Sekarang, apa yang dilakukan oleh Umar? Apakah tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW? Jawabannya tidak. Ternyata apa yang dilakukan oleh Umar, yaitu salat tarawih di bulan Ramadan, ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau pernah melakukan salat tarawih ketika beliau masih hidup di bulan Ramadan, ya, berjamaah dengan para sahabat beberapa hari, yaitu selama 3 hari berturut-turut beliau SAW melakukan salat tarawih bersama para sahabatnya. Pada hari yang keempat beliau tidak melakukannya. Kenapa? Beliau menceritakan takut seandainya salat tarawih menjadi wajib bagi umat Islam. Padahal saat itu sudah ditunggu oleh para sahabat selama 1 malam. Ya, dari setelah salat Isya sampai subuh ditunggu oleh para sahabatnya. Mereka menunggu Rasulullah keluar dari rumah dan mengimami mereka salat tarawih. Baru beliau keluar setelah azan. Kemudian mengimami manusia salat subuh. Setelah salat subuh baru beliau menceritakan, tadi malam saya melihat apa yang kalian lakukan, ya, tetapi saya tidak keluar karena takut apabila salat tarawih ini menjadi wajib bagi kalian, karena saat itu masih turun wahyu, ya, masih ada tasyri', masih berlangsung pensyariatan, sehingga ada kemungkinan sesuatu yang sunnah menjadi apa? Menjadi wajib. Tapi setelah Rasulullah SAW meninggal, berarti sudah terputus apa? Wahyu. Yang wajib ya wajib, yang sunnah ya sunnah, tidak akan berubah. Semua sudah sempurna. Ya, di zaman Abu Bakar, ya, selama 2 tahun beliau menjadi khalifah, tidak sempat beliau menghidupkan sunnah ini, karena beliau sibuk dengan memerangi orang-orang yang murtad, memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Dan waktu beliau menjadi khalifah sangat sedikit, yaitu selama 2 tahun. Ketika di zaman Umar, ya, dan mulai keadaan stabil, ya, kemudian di bulan Ramadan Umar bin Khattab melihat manusia mereka sendiri-sendiri di dalam melakukan salat tarawih. Maka beliau ingin menghidupkan sunnah Nabi SAW yang sudah berhenti di zaman Nabi, kemudian di zaman Abu Bakar As-Siddiq belum sempat dihidupkan, maka di zaman Umar bin Khattab beliau ingin menghidupkan kembali sunnah tersebut. Ditunjuklah Ubay ibnu Ka'ab menjadi seorang imam, memimpin manusia melakukan salat tarawih secara berjamaah di masjid di bulan Ramadan. Ya, maka yang dilakukan oleh Umar berarti bid'ah atau bukan? Bukan, karena pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Yang beliau lakukan adalah menghidupkan sunnah. Menghidupkan sunnah, bukan membuat bid'ah yang baru. Adapun ucapan beliau, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, maka yang dimaksud dengan bid'ah yang beliau maksudkan di sini adalah bid'ah secara bahasa. Karena bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang baru, bukan bid'ah yang dimaksud secara syariat. Kalau secara syariat bukan, karena ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi ucapan beliau, karena seakan-akan, ya, beliau karena beliau menghidupkan sunnah yang sudah mati atau ditinggalkan oleh manusia selama beberapa waktu, maka seakan-akan beliau mendatangkan sesuatu yang baru. Tapi baru di sini adalah baru secara bahasa. Ya, ni'matil bid'atu hadhihi, bid'ah di sini adalah bid'ah secara bahasa dan bukan bid'ah secara syariat, karena apa yang dilakukan oleh Umar tersebut pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau masih hidup. Bagaimana orang yang tidak mengakui pemerintah Indonesia atau presiden Indonesia sebagai waliul amr, bahkan mengatakan mereka adalah taghut? Ini adalah keyakinan yang bertentangan dengan dalil. Bahkan mereka, pemerintah kita adalah waliul amr bagi kita.
Merekalah yang memegang urusan kita. Ya, waliul amr, ulul amri adalah orang yang memegang urusan. Dan pemerintah Indonesia merekalah yang memegang urusan kita. Siapa yang memegang urusan pendidikan kita? Pemerintah. Yang memegang urusan kesehatan siapa? Pemerintah juga. Ekonomi siapa yang memegang? Pemerintah. Yang mengatur urusan dunia kita adalah pemerintah kita yang dipimpin oleh Bapak Presiden. Demikian pula dalam masalah agama. Ya, ibadah haji yang mengatur adalah pemerintah kita. Perizinan untuk melakukan umrah yang mengatur adalah pemerintah kita. Pembangunan masjid, perizinan dari pemerintah kita. Ya, masuknya bulan Ramadan kita mengikuti pemerintah. Keluarnya bulan Ramadan kita mengikuti pemerintah. Mereka mengatur urusan dunia kita dan juga agama kita. Maka merekalah ulul amri. Ya, yang kita diharuskan untuk mendengar dan taat kepada mereka. Nah, baik, satu pertanyaan lagi. Di kampus ana, di mata kuliah usul fiqh, dosen pernah mengatakan bahwa kullu dalam hadis yang menerangkan tentang bid'ah hanya berarti sebagian bid'ah, bukan setiap bid'ah. Mohon penjelasannya karena anak kurang faham dengan kaidah bahasa Arab. Kalimat kullu asalnya adalah semuanya. Ya, kalimat ini asalnya adalah untuk semuanya, kecuali memang di sana ada qarinah. Ya, di sana ada qarinah, ada faktor yang lain yang menunjukkan bahwasanya kullu di sini maksudnya adalah sebagian. Tapi kalau tidak ada qarinahnya, ya, tidak ada sebab yang lain yang menjadikan dia keluar dari makna aslinya, maka kita kembali kepada asal, yaitu bahwasanya kullu di sini adalah untuk semuanya. Ya. Dan di sana tidak ada qarinah. Ya, tidak ada sebab yang mengeluarkan makna kullu di dalam kullu bid'atin dhalalah dari makna aslinya. Bahkan kita sebutkan tadi, ya, ucapan Abdullah ibn Umar, demikian pula ucapan Imam Malik bin Anas yang menunjukkan bahwasanya kullu di dalam hadis Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah adalah tetap di atas asalnya, tetap di atas makna yang aslinya, yaitu semuanya, bukan sebagian. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang sudah disampaikan ini bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.